Halo Bapak Ibu, selamat malam, salam guru penggerak hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Rosina Batsira, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Di sini saya akan memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Fakta tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara lahir pada hari Kamis 2 Mei 1889. Yang kedua, untuk mengenang akan jasanya, maka pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan yang pertama, dan kita mengenalnya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Profil lengkap Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nama lengkap adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Profesi tokoh pendidikan, beragama Islam, dan tempat lahir Yogyakarta, Kamis 2 Mei 1889. Berzodiak Taurus, berkebangsaan negara Indonesia dengan memiliki seorang istri bernama Nyi Sutartina. Bapak Ibu calon guru penggerak, sekilas perjalanan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sementara saat itu Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya di Stovia ke Sekolah Bumi Putra, tapi lantaran sakit, beliau kemudian melanjutkan sekolah tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Suryomo, Miden The Express, Cahaya Timur, dan Usara. Pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonialisme bagi pembacanya. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati, selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan, kita masuk pada intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran universitas adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berhadiah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala sesuatu kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diharapkan dapat diibaratkan sebagai seorang petani atau kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dan tanamannya beda perlu. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia pun memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Dalam pembelajaran di kelas sebaiknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pemikirannya. Hendaknya kita sebagai guru juga memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran agar anak-anak senang dan tidak mudah bosan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kita dapat menempatkan diri kita bukan hanya sebagai pembelajar atau guru, tetapi kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai pembelajar atau siswa. Demikianlah intisari yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.